Anda tinggal di kawasan pemukiman padat penduduk, ingin bertani namun lahan sangat sempit? Tenang, urban farming solusinya. Urban farming atau pertanian perkotaan merupakan cara bertani dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia. Urban farming cocok untuk masyarakat perkotaan yang mayoritas memiliki lahan terbatas. Kali ini kami berada di Jalan Ciliwung Gang 1, Kelurahan Jember Lor, sebuah kawasan padat penduduk di pinggir Sungai Bedadung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Untuk menuju tempat ini, kami harus melewati gang sempit yang hanya muat dilewati 2 sepeda motor. 2 orang dosen Universitas Muhammadiyah Jember, yakni Insan Wijaya dan Feivi Nurdiana Wijayanti, mengajari warga di sini tentang urban farming. Mulai dari pembibitan, cara tanam, pemeliharaan, hingga bisa dipanen. Untuk memaksimalkan lahan yang sempit, kedua dosen menerapkan sistem tanam vertikultur. Sistem vertikultur merupakan sistem budidaya pertanian yang disusun secara vertikal atau bertingkat sehingga bisa menghemat tempat atau lahan. Dosen ilmu agroteknologi, Insan Wijaya menyampaikan, pada pemberdayaan ini, ia menggunakan air sebagai media tanam atau hidroponik dan media tanam berupa tanah dalam polybag yang disusun secara vertikal. Pada pertanian hidroponik, tanaman memanfaatkan sirkulasi air yang dialirkan oleh mesin pompa. Dalam air tersebut diberikan larutan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Sedangkan pertanian dengan media tanah dalam polybag sama seperti teknik konvensional pertanian yang selama ini kita ketahui. Contohnya ini adalah dengan menggunakan media tanam dengan polybag, contohnya menanam sawi dengan cara bertingkat. Nah, ini kan sudah tidak menggunakan lahan yang banyak. Yang hidroponik, nah ini salah satu, ada beberapa teknik hidroponik, ini namanya DFT. DFT ini dengan menggunakan sistem air yang mengalir, ya, sistem air mengalir. Sehingga NFT ini dikatakan sebagai teknik hidroponik yang paling bagus karena tanaman bisa mendapatkan oksigen banyak dan nutrisi banyak. Atau yang statis. Kalau statis ini airnya statis, maksudnya diam, tidak mengalir. Kalau yang NFT, DFT itu mengalir, sekarang ini tidak mengalir. Nah, ini kalau saya lepas, nah ini akarnya, ini sudah mampu untuk menumbuhkan karena ini ada pupuknya. Pupuk menggunakan apimik. Ada lagi model yang lain, yaitu ini hanya satu botol, yang lainnya itu adalah ini botol yang berdiri, ada satunya lagi botol yang tidur dengan berbagai botol yang disambung-sambung. Ini contoh statis yang lain. Kalau tadi statis dari botol yang berdiri, sekarang adalah botol yang ditidurkan, dan ini berhubungan antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 botol ini berhubungan. Nah, jadi airnya semakin banyak yang disediakan di sini. Nah, ini contoh yang statis, yang botol yang ditidurkan. Ada lagi, lain lagi, selain statistik ada lagi, yaitu dengan cara rakit apung. Ini adalah sistem rakit apung yang sama, airnya juga tidak mengalir, ya. Tentunya ini hanya satu contoh saja, hanya satu contoh untuk yang media kecil saja. Nah, ini kan mengapung, ya, ini mengapung. Nah, ini bisa diambil, ini mengapung. Nah, ini tidak tenggelam. Jadi ini contoh satu bak, tapi biasanya rakit apung ini bisa dengan luasan, biasanya dengan menggunakan gabus, ya, untuk apa? Untuk mengapungnya gabus. Tapi ini karena tidak bisa mengapung, ini disangga. Nah, ini salah satu contoh rakit apung. Sementara itu, dosen agribisnis UMUH Jember, Feivi Nurdiana Wijayanti menyampaikan, pemberdayaan urban farming ini menyasar ibu-ibu PKK di Jalan Ciliwung Gang 1 RT 02 RW 25 Kelurahan Jember Lor. Menurutnya, hasil panen dari urban farming ini bisa untuk dikonsumsi sendiri dan bisa juga dijual ke pasar tradisional, sehingga dapat menambahkan pendapatan ekonomi keluarga. Nah, ini kami memberdayakan ibu-ibu PKK yang di perkotaan, mereka itu tidak punya lahan atau tidak punya pekarangan di rumahnya. Nah,
di sini kami mengangkat bagaimana caranya supaya ibu-ibu itu tetap bisa memanfaatkan lahan yang sempit di sekitar rumahnya tanpa membeli bahan apapun yang mahal. Nah, mereka bisa menggunakan botol-botol bekas atau bekas gelas air mineral. Nah, itu kita manfaatkan bagaimana caranya supaya itu bisa memberi manfaat bagi mereka, menambah pendapatan keluarga. Nah, salah satu contohnya adalah dengan menanam kangkung. Menanam kangkung itu tidak susah, dan ini kami sudah lakukan ini dengan umur 30 hari, ibu-ibu juga sudah bisa panen ya. Nah, ini tadi sudah dipanen sama ibu-ibu, kebetulan ini sudah usia 30, dan ini kita biarkan yang ini bibitnya masih bisa tumbuh lagi dan kurang lebih 20 hari bisa panen lagi gitu. Jadi mereka tidak perlu membeli kangkung. Nah, supaya tidak perlu membeli kangkung, mereka juga bisa yang ini sudah siap dipanen dan di sini sudah ditanam kembali yang di sini. Nah, ini sudah bibit yang usianya kurang lebih 10 hari. Nah, nanti di sini sudah besar, di sini juga bisa. Nah, selain untuk dimanfaatkan untuk diproduksi dikonsumsi sendiri ya oleh rumah tangga, mereka bisa juga menjualnya. Barangkali mereka menjual per ikat kalau di pasar tradisional mereka beli mungkin satu ikat 5.000, 4.000 sampai 5.000, tapi mereka bisa dijual di sekitar sini 3.000 gitu. Nah, pasti banyak yang akan beli karena kangkung ini sifatnya sangat cepat sekali untuk tumbuh. Itu.